pagi sahabat SPN. Pagi hari ini kita berada di Samarinda bersama teman-teman buruh PT Agro Kencana, Citra Agro Kencana, Kutai Barat, Kalimantan Timur yang ter-PHK semenjak mereka melakukan aksi di DPRD Provinsi. Kita ingin tahu sikap dan perilaku perusahaan apa yang sudah dilakukan terhadap mereka dan kondisi mereka saat ini. Boleh tanya-tanya ke ibu siapa namanya ibu? Nama ibu siapa? Maria Sisa. Bekerja di perkebunan itu? Iya. Status ibu di sana apa? KHT itu karyawan tetap. Iya. Jadi ibu ini Ibu Maria, dia buruh KHT, karyawan tetap ibu. Iya. Upah ibu berapa? 100 lebih. 108.000, 132.000 per hari. Kalau satu bulannya berapa ibu? 3 juta lebih. 3 juta lebih. Terus ibu di PHK alasannya apa? Alasannya COVID. Alasannya COVID. Iya. Jadi ibu di PHK karena perusahaan menuduh ibu ini penderita COVID. Ini yang terjadi di lapangan. Terus yang dilakuin selama ini ibu apa? Apa yang sudah dilakuin ibu sama teman-teman? Diterlantarkan oleh mereka, usir di tengah malam. Oh, diusir dari, maksudnya diusir dari perkebunan gitu? Iya, dari barat. Terus perusahaan melakukan apa aja tuh selain pengusiran dari barat, teman-teman? Ibu ini silakan. Perusahaan melakukan pengusiran, Pak. Waktu itu suami kami ini, teman-teman kami ini mengadakan demonstrasi di Samarinda ini, Pak, tentang penolakan undang-undang Omnibus Law. Jadi selanjutnya mereka kembali ke perkebunan. Mereka dinyatakan mereka ini penyebar COVID, Pak, untuk semua. Jadi kami dituduh bahwa kami dituduh ini penyebar COVID semua. Itu sudah dites belum? Itu belum dites juga, Pak. Itu sama sekali nggak. Dites, terus perusahaan menyatakan bahwa teman-teman yang melakukan aksi kemarin menyebarkan COVID. Iya, belum dites sama sekali itu, Pak. Dan sama sekali nggak ada tes. Waktu kemarin kami datang sampai di Samarinda sini, Pak, baru mengadakan rapid test. Ternyata kami tidak mendapatkan penyakit itu, Pak. Oh, setelah ibu dituduh menyebarkan rapid test corona, terus teman-teman melakukan rapid test mandiri. Melakukan rapid test mandiri, Pak. Itu atas biaya siapa? Biaya kami sendiri. Biaya pekerja sendiri. Biaya pekerja sendiri, Pak. Itu disampaikan nggak ke perusahaan hasilnya? Sudah disampaikan sama mereka ke sana. Waktu itu kan kami sudah habis melakukan rapid test itu, Pak. Kami kan ke kantor direksi, ketemu langsung dengan pemimpin direksinya, Pak. Jadi sampai di sana. Ibu ingat siapa namanya? Pak Sandro. Pak Sandro. Terus apa yang dikatakan Pak Sandro? Dia juga bingung, Pak, melihat semuanya itu. Karena kami tidak kena penyakit seperti itu, Pak. Oke. Terus ada nggak teman-teman yang masih tinggal di barat di antara teman-teman yang kemarin? Masih ada. Masih ada. Itu mereka ikut aksi nggak kemarin? Itu mereka tidak ikut aksi, Pak. Tapi anggota SPN, Pak, mereka masih tinggal di sana. Sudah berapa lama nih diusir dari barat? Sudah 2 minggu, Pak. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 27 September. 27 Agustus. Itu yang di PHK itu ada anggota serikat atau semua pekerja yang ikut aksi atau pengurusnya aja? Semua bahkan pengurusnya, Bu. Pengurus sampai ke anggota. Sampai Pengurus dan anggota juga Iya. PHK. Sekarang ibu tinggal di mana nih? Kami tinggal di terlantar di kos ini, Pak. Ini di sini ibu bayar atau punya sendiri? Bayar, Pak. Kami Bayar. bayar. Terus buat bayar pakai apa ibu kalau sudah selesai? Pakai uang kami sendiri, Pak. Tapi untuk sementara ini kami sementara ini, Pak, karena kos ini juga karena kebetulan ada keluarga kami ini, makanya kami minta bantuan dari dia ini, Pak.
nanti seandainya kami punya masalah ini selesai, entah bagaimana Bapak, nanti baru kami bayarkan. Istilahnya diutangin dulu. Iya, utangin dulu Pak sama ini. Kalau kehidupan sehari-hari gimana teman-teman? Ya seperti ini, kalau kehidupan kami sudah berapa minggu ini Pak, kami seperti ini, sangat berkekurangan sekali Pak. Berarti Ibu merasa dampaknya sangat berat akibat PHK ini ya? Iya. Iya. Ada surat PHK-nya nggak itu? Surat PHK-nya itu Pak, memang waktu itu ada, tapi mereka terima kembali, katanya mau direvisi ulang Pak. Oh, surat PHK-nya mau direvisi? Iya, katanya mau direvisi ulang. Alasannya apa? Alasan begini Pak, Iya. Abang siapa Bang? saya Yohanes Protegrati Pak. Ya, alasan begini Pak, maksudnya waktu itu kami sendiri yang dapat surat PHK-nya. Nah, terus istri-istri kami ini kan waktu aksi 25 Agustus itu kan tidak ikut. Iya. Nah, jadi kami menuntut revisi itu artinya bahwa istri kami juga harus dapatkan surat PHK itu Pak. Itu istrinya itu bekerja juga? Iya, Iya, KHT. KHT juga Pak status. Iya, yang kami minta revisi itu begitu Pak. Terus dari tanggal 27 sampai sekarang buat kehidupan sehari-hari itu gimana? Apa masak barang-barang, patungan atau gimana? Barang-barang, patungan Pak. Ya saling melengkapi Pak. Ketika teman-teman tidak ada kekurangan, Itu sangat berat buat teman-teman ya? berat sekali Pak. Harapannya apa nih teman-teman? Ya masalah ini Dengan pemerintah apa harapannya? kalau dengan pemerintah ya sikapi Pak. Ya artinya kita ini sudah terlantar sekali dari mohon tindak. Ya, Sudah ada mediasi dengan Depnaker? sudah Pak kemarin. Apa yang dilakukan Depnaker? Malahan kami mau ditolak itu Pak. Depnaker bilang dari Depnaker akan memanggil pihak perusahaan Pak. Rencananya kapan? Rencananya ini hari untuk ya buat surat panggilan. Oh, Ya, Pak. kebetulan di sini ada teman kita, Cornelis. Sebagai apa, Bang? Saya Wakil Ketua DPD SPN Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPD SPN Kaltim. Kita ingin tahu nih advokasinya yang sudah dilakukan oleh teman-teman DPD Kaltim. Bang Cornelis, melihat kondisi seperti ini, apa yang dilakukan Abang Cornelis ini untuk mengadvokasi teman-teman? Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh SPN Kalimantan Timur, kami melakukan tindakan evakuasi para pekerja dari kebun, dari perusahaan untuk menghindari konflik dengan pekerja yang lain dan pengusaha. Dibantu oleh teman-teman pengurus dari DPC SPN Kutai Barat, melakukan evakuasi para karyawan ke kantor DPC SPN Kutai Barat, dan barang-barang mereka saat ini ditampung di kantor DPC SPN Kutai Barat. Lalu kami evakuasi mereka ke Samarinda untuk melakukan rapid test secara mandiri. Jadi mereka dievakuasi sama keluarganya semua? Anak-anaknya juga? Iya, sama keluarga. Istri, anak semua kita evakuasi, dan dari peserta yang ikut aksi tanggal 25 kemarin, ya, yang para pengurus dan anggota, kemudian para istri dari pekerja itu yang juga jadi korban dan dituduh menyebarkan penyakit COVID-19, kita evakuasi dan kita lakukan rapid test secara mandiri semua, 37 orang. Hasilnya bagaimana? Hasil dari klinik dari rapid test itu menyimpulkan semua negatif, non reaktif. Dan dari hasil itu kemudian kami menyampaikan kepada pihak pengusaha bahwa tuduhan yang mereka sampaikan menyebarkan COVID di kebun itu tidak benar, karena tidak ada dasar rekomendasi gugus tugas dan tidak berdasarkan hasil tes medis. Dan kami sudah menyampaikan itu ke pihak pengusaha, malah pengusahanya bingung karena kami yakin bingung karena merasa bersalah melakukan tindakan yang pasal. Setelah rapid test, kemudian yang Abang Cornelis lakuin apa ini? Apakah melakukan upaya-upaya tertentu advokasinya atau bagaimana? Ya, advokasinya gimana advokasinya? setelah melakukan rapid test, kami kemudian dengan data yang sudah kami siapkan secara lengkap, dan kami mendatangi kantor direksi di Balikpapan. Kami bertemu dengan unsur pimpinan di kantor direksi, dan mereka menganjurkan supaya para buruh ini kembali masuk ke kebun. Itu, dan ya kita perusahaan menganjurkan agar masuk kembali ke kebun, tapi dengan syarat dilakukan tes swab semua dengan biaya sendiri. Tes swab. Ya, tapi
kita menyampaikan ya semua sudah sia-sia karena apa? Proses PHK sudah terjadi. Kemudian kalau misalkan diminta masuk kebun kembali, maka kondisinya itu pasti akan timbul kekacauan di kebun. Itu yang kita Terus setelah hindari. itu teman-teman terima nggak disuruh surat itu atau Bang Cornelis melakukan upaya advokasi lain? Teman-teman kita putuskan, pada akhirnya kita putuskan kita tidak terima saran dari pengusaha untuk melakukan tes swab dan karantina isolasi mandiri di luar kebun tuh berdasarkan instruksi pengusaha. Tes swab dan isolasi di luar kebun. Tetapi bahwa di kebun sendiri pada saat tes swab, pada saat karantina mandiri dilakukan oleh para karyawan di luar kebun, di perusahaan sendiri mengeluarkan surat panggilan kerja, surat SP. Nah, kemudian kita melihat ada kejanggalan di situ. Dalam waktu bersamaan menganjurkan supaya lakukan karantina mandiri, tapi pada sisi yang lain juga mengeluarkan surat SP, panggilan kerja. Maka kemarin juga ya untuk hindari keributan ya kita evakuasi mengamankan teman-teman. Lalu upaya yang kita lakukan di DPD, kita sudah mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, meminta kepada Dinas Sudah ada Tenaga mediasi? Kerja. Untuk sementara ini belum ada mediasi. Belum ada. Tetapi proses perundingan bipartit di tingkat perusahaan sudah kami lakukan sebanyak 2 kali. Kemarin kita maraton di Balikpapan dan kita sudah mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja gimana, Provinsi. Pak? Perusahaan ya berkeras menyampaikan tidak pernah melakukan PHK terhadap para karyawan. Tetapi bahwa kita punya satu sampel surat PHK murni yang di situ ditandatangani oleh manajer HRD perusahaan ini. Kemudian juga upaya yang dilakukan DPD SPN Kaltim membantu teman-teman ini, ya kami mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim dan mendesak Disnaker Provinsi Kaltim agar mengeluarkan surat panggilan kepada Itu sudah pengusaha. dilakukan, Pak? Belum, jadi dijadwalkan hari ini tanggal 7 September 2020 baru dipanggil dan kita belum tahu kapan jadwal akan melakukan proses mediasi. Terus rencana Abang di kedepannya untuk advokasi teman-teman di agro ini seperti apa? Yang pertama sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya tentu dalam waktu dekat besok kami nanti akan juga pada saat hearing dengan DPRD Provinsi Kaltim akan kami sampaikan kasus ini. Besok rencananya akan hearing dengan DPR. Besok akan Bertemu dijadwalkan dengan komisi apa? Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltim yang membidang masalah ketenagakerjaan. Dan kami Rencana akan bawa semua nih. kami rencanakan akan membawa semua anggota ini ke sana ke DPRD Kaltim dan perwakilan dari beberapa perusahaan yang juga ikut jadi korban. Dan sudah dipastikan DPRD akan terima teman-teman. Dipastikan DPRD akan terima besok jam 14 atau jam 2 siang. Oke. Dan upaya yang lain yang mungkin juga akan kita lakukan, ya kita berharap bahwa dengan gandeng antara DPD SPN Kaltim dan DPP bisa ikut terlibat campur tangan dalam urusan upaya penyelesaian kasus ini. Kebetulan mereka di PHK alasannya COVID-19 setelah melakukan aksi dan mereka terusir dari barak. Kita sudah dengar penjelasan tadi dari Bang Cornelis, tetap akan melakukan upaya-upaya advokasi sampai hak-hak teman-teman. Ya kita berharap semua bisa terselesaikan. Dan itu yang sudah dijelaskan oleh Bang Cornelis. Dari kami SPN News yang sekarang berada di Kaltim menyampaikan dari barak dan penampungan teman-teman agro yang sedang terusir dari barak. Terima kasih, selamat pagi, SPN News melaporkan. Audio Jungle. Audio Jungle.